Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Sungai Leduk ingin menganalisis luapan harian dari Sungai Leduk ini yang mengakibatkan kebanjiran di perumahan Total Persada. Dan anggotanya adalah, ketuanya adalah Bradley Kurniawan Aski, dan wakilnya adalah Muhammad Arya Ramadan, dan koordinator lapangannya adalah dan anggota kehormatan adalah Muhammad Moreno Alamin. Di sini kita akan menghitung debit air dari pintu air Sungai Leduk ini, dan ini ada sunset. Oke, boleh lanjut. Oke, jadi tujuan kita di sini adalah menghitung debit air dan volume tampungan yang diperlukan. Antara lain tujuannya yaitu adalah menganalisis dengan metode fluida dengan cara menghitung debit. Kita mencari tahu debit air yang dihasilkan dan tampungan yang dibutuhkan, karena karena kasus belakangan ini wilayah sini adalah terendam banjir, betul? Betul. Sebagai akamsi di sini luasan sini rata-rata kena banjir. Nah, kita ingin tahu berapa debit air yang memang seharusnya itu keluar, yang dihasilkan berapa, dan tampungan itu harus seberapa gitu. Oke, lanjut. Di sini adalah teori yang kita ambil untuk menghitung debit air dan daya tampung. Langsung Black. Yang dimana ada luas dasar aliran sungainya itu ada sama dengan 10,66 km Nanti ada di bawah sini ya guys. persegi. Lalu ada koefisien limpasannya itu 0,7. Lalu ada intensitas hujannya itu sama dengan di sini tuh 50 mm per jam atau sama dengan 0,139 mm second. Terus ada kapasitas outlet existing itu sama dengan 22,1 meter kubik per second. Lalu ada durasi hujan rencana sama dengan 0,5 sampai 3 jam. Ini adalah data yang kita dapatkan dari survei lapangan di daerah Total Persada. Oke, di sini adalah salah satu titik permasalahan dari banjir di sekitar Sungai Leduk ini. Yaitu adalah salah satunya adalah pintu air yang tidak berfungsi dengan semestinya. Kenapa begitu? Karena ada pompa air yang tidak bekerja dengan maksimal karena tidak bisa mengalirkan tampungan ke kali-kali cabang-cabangnya. Jadi mengakibatkan daerah sekitaran sini terendam banjir. Nah, itu mungkin dari pihak maintenance PDAM tidak mengoperasikannya dengan baik. Jadi ya ini salah satu titik permasalahan dari Sungai Leduk ini yang mengakibatkan banjir. Dan yang kedua adalah titik permasalahannya di tata letak kota, yang dimana sebuah kota menempatkan warganya di sebelah aliran sungai, yang dimana dominan banjir di kawasan ini. Jadi imbasnya ke pemukiman warga sekitar. Bisa dilihat di sana. Jadi ini ada aliran sungainya di sebelah sini, lalu menuju ke sana, yang dimana di sebelah sananya, di sebelah persis aliran sungai ini ada perumahan Total Persada. Ya, sekian. Oke, di sini adalah permasalahan ketiga kami dari Sungai Leduk tadi. Jadi permasalahan di sini adalah tentang kepedulian warga dan pemerintah, yang dimana membuang sampah dengan sembarangan dan membuat sungai tersebut banjir, yang menyebabkan tersumbatnya pompa aliran di Sungai Leduk tersebut. Ini dia sampah-sampah yang kalian bisa lihat ya. Jadi efek banjir ini, jadi ketika Sungai Leduk ini menguap dan banjir, maka sampah-sampah di sekitar sini sangat amat memperbahayakan, entah dari aromanya, entah dari tersumbatnya dan sampahnya berserakan. Ya.
Oke, kita masuk ke permasalahan yang keempat, yang dimana dulu di daerah ini adalah kawasan rawan banjir, yang dimana banjirnya itu ada seleher orang dewasa. Karena banjir tersebut parah di kawasan ini, pemerintah sudah membangun tanggul yang dimana sudah berkali-kali dibangun tetapi masih tetap rubuh karena terjangan banjir yang sangat parah di kawasan ini. Menurut kami di sini ada kesalahan material yang salah karena dari secara logis sudah tidak logis karena pembangunan sudah berkali-kali tapi masih rubuh. Berarti itu ada permasalahan di materialnya. Terima kasih. Oke, ini adalah solusi dari kami untuk masalah di Sungai Leduk ini. Solusi pertama adalah pentingnya kesadaran bagi masyarakat sekitar untuk tidak membuang sampah sembarangan, yang seharusnya sampah itu dibuang ke tempat yang memang untuk pembuangan sampah tersendiri. Lalu bagi kami, pemerintah juga harus memperhatikan cara pembangunan dan material pembangunannya dari segi material, lalu pengerjaannya. Jadi misalkan tanggul ini rubuh lagi, jadi pemerintah bisa belajar dari kesalahan sebelumnya, yang dimana ada kesalahan materialnya juga. Dan juga pemerintah harus memerhatikan tentang maintenance dan pengoperasian pompa air yang memang seharusnya itu diperuntukannya untuk apa dan digunakannya untuk apa. Karena sejauh ini pompa air itu sangat amat kurang berfungsi untuk masyarakat sekitar dan maupun lingkungan-lingkungan sekitarnya. Ya itu aja, kita mengingatkan untuk pemerintah agar lebih baiklah dan lebih memantau pengoperasian tentang pompa air di Sungai Ledu itu. Oke, sekian dari kelompok Sungai Ledu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.